Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dai masjid telah memberikan kesempatan kepada kami pribadi untuk bisa berceramah di tempat ini untuk kesekian kalinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan untuk mereka, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari setiap pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebaik. Kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir di tempat ini, dan saya mengajak kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita dengan seksama memperhatikan, mendengarkan dari apa yang kita akan sampaikan berupa nasihat, wejangan dan tausiah. Jangan lihat kepada pematerinya, tapi dengarkanlah dari apa yang akan disampaikan berupa ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan yang dengannya kita bisa berkumpul bersama-sama di salah satu tempat yang paling suci, tempat yang paling dicintai oleh Allah, yakni di masjid yang dengan mubarakah ini. Salawat beserta semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada utusan Allah, Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin sedang salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di malam hari ini adalah seputar urgensi
dan pentingnya adab dan etika dalam membangun sebuah peradaban. Apa pentingnya seorang mempelajari dan mengkaji pembahasan terkait dengan adab dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah memang benar kita diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan tentang adab dan akhlak agar supaya kita menjadi seorang muslim yang punya etika dan adab? Tentunya jawabannya sudah dimaklumi bersama bahwa pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang sangat penting. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita acuhkan. Mengingat bagaimana kita sudah berada di sebuah zaman krisis akhlak, krisis adab, dan krisis panutan yang baik, sehingga kita tanpa disadari sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan kerusakan. Bentuk kerusakannya adalah banyaknya dari kaum muslimin yang mereka tidak peduli lagi terhadap nilai-nilai agama, tidak perhatian akan agama yang mereka anut selama ini. Mereka beranggapan bahwa agama Islam itu hanya dipelajari bagi mereka yang berjenggot, bagi mereka yang menggunakan peci putih, atau bagi mereka yang sekadar duduk di pondok pesantren saja. Saya katakan ini merupakan persepsi yang keliru dan pemahaman yang sangat fatal. Kenapa demikian? Dikarenakan kita selaku umat Islam telah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kecil atau yang besar, yang tua, yang muda, yang miskin atau kaya. Apapun latar belakangnya kita dan apapun status sosialnya kita, kita semuanya diberikan kewajiban untuk senantiasa mempelajari dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengamalkannya saja. Jadi apa tuntunannya, apa kewajibannya, tidak sampai di situ. Sebelum seorang mengamalkan isi daripada syariat ini, terlebih dahulu ada perkara yang lebih wajib daripada seorang mengamalkan dari kewajibannya. Apa itu? Yaitu bagaimana kita mempelajari daripada setiap amalan yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya seperti ini. Kita mengerjakan salat. Memang betul bahwasanya salat 5 waktu adalah kewajiban. Tidak dipungkiri, bahkan sepakat para ulama dari masa ke masa bahwasanya mengerjakan salat 5 waktu adalah kewajiban. Tapi ingat, ada yang lebih wajib daripada sekedar seorang mengerjakan salat 5 waktu, yakni bagaimana seorang muslim itu dia pelajari, dia ilmui tentang tata cara salat yang benar seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak takbir sampai salam. Sebab kita ketika mengerjakan salat tidak boleh kita kerjakan salat sesuai dengan kemauan kita. Agama Islam sudah sempurna. Jadi semua tata cara ibadahnya sudah diajarkan. Dari sampai yang paling kecilnya ataukah yang paling besarnya sudah diajarkan. Tinggal kita pelajari terlebih dahulu, kemudian dari ilmu yang telah dipelajari harusnya membuahkan amalan. Karena itulah Imam Al-Bukhari telah menitipkan pesan kepada kita. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau sebutkan sebuah bab khusus, kata beliau, bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab pentingnya seorang berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Namun ternyata realitanya yang kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka hanya punya orientasi, punya ambisi untuk beramal tanpa diilmui dari ibadah yang mereka kerjakan.
Maka seringkali kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang mereka beribadah secara serampangan, ikut-ikutan saja. Dia kerjakan ibadah itu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan tidak sedikit juga banyak di antara amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini ternyata menyimpang dan keliru, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah penting kita belajar. Dari sekian banyak ilmu yang harus kita pelajari dalam urusan agama Islam, yang paling pentingnya adalah bagaimana kita mempelajari seputar adab dan akhlak. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang punya etika, punya adab, punya pembawaan yang baik, punya karakter yang mulia. Cukuplah bagi kita seorang panutan yang diutus kepada kita, Rasul yang terbaik, Rasul yang paling terakhir, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, beliaulah suri tauladan kita. Siapa yang hendak mengambil panutan yang dia contoh dari segala aspek kehidupannya, maka hendaknya dia jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pujian diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad. Jadi Allah saja sudah tahu. Allah sudah tahu bagaimana keindahan akhlaknya Nabi ini. Karena Allah sudah tahu sehingga Allah abadikan hal tersebut dalam Al-Qur'an agar supaya dia ambil pelajaran. Apa itu? Sesungguhnya engkau ya Muhammad telah berada pada suatu akhlak yang sangat indahnya. Kalau ada akhlak yang paling indahnya yang pernah dimiliki oleh manusia, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana beliau adalah seorang yang sangat beretika, orang yang punya adab. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum terangkat menjadi nabi dan rasul, terlebih dahulu berita beliau sudah menjadi viral. Berita beliau sudah menjadi viral, diketahui oleh banyak manusia di masa itu. Dikenal sebagai seorang yang sangat terpercaya, jujur lisannya, dan sangat-sangat amanah. Jujur lisannya. Harusnya kita selaku umatnya, mencontoh dari segala karakter dan pembawaan beliau dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita dalam beragama itu bukan sekadar menjalankan dari setiap apa saja yang beliau ajarkan dari berbagai ibadah. Oh tidak. Kita juga diwajibkan untuk menjadikan beliau sebagai panutan kita. Apa saja dari karakter beliau dan pembawaannya, ikuti. Kapan ada seorang yang dia mengikuti Nabi SAW pada karakternya, pembawaannya, insya Allah dia akan terpuji. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa kita selama ini mendapatkan kesedihan, kegalauan, kemunduran, mendapatkan musibah dan mendapatkan dari berbagai kejelekan dan keburukan? Di antara faktor terbesarnya adalah kita menelantarkan, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan parahnya di zaman sekarang itu, kaum muslimin lebih cenderung untuk mengikuti kebiasaan dan fashion orang-orang barat, yang mana kebiasaan mereka tidak pernah mendidik sama sekali, tidak pernah menambah keimanan, tidak pernah mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun apalah daya, itu semuanya sudah merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada umat Islam ini bahwa di akhir zaman ada sekelompok manusia dari kaum muslimin yang mereka itu pasti punya kecenderungan untuk mengikuti dari kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Itulah kebiasaannya dari Nasrani dan Yahudi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumu. Qila ya Rasulullah, al-yahud wa an-nasara?
Qala faman, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian, ini arah pembicaraannya diarahkan kepada kaum muslimin, sesungguhnya kalian wahai umatku akan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya orang-orang sebelum kalian, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal. Kalau sekiranya mereka itu masuk ke lubang biawak, maka pasti kalian wahai umatku akan mengikuti mereka. Pasti yang akan terjadi. Artinya di sini Rasulullah SAW ingin mengungkap bagaimana kehebatan pengikutan kaum muslimin kepada orang-orang sebelum kita. Sampai dalam urusan perkara yang mustahil saja pasti akan diikuti oleh kaum muslimin. Dalam perkara yang mustahil juga pasti akan diikuti. Maka para sahabat mendengarkan hadis tersebut, mereka pun langsung bertanya-tanya, Al-Yahudu wan Nasara, apakah mereka yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka beliau mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ternyata apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu terjadi. Dan kita saksikan bagaimana kaum muslimin di hari ini lebih cenderung mengikuti kebiasaan orang barat daripada mengikuti dari ajaran Nabi mereka sendiri, yang mengakibatkan banyak di antara kaum muslimin tidak tahu tentang agamanya sendiri, tidak tahu. Iya, mungkin kalau saya tanya kepada jamaah sekalian tentang apa makna yang sebenarnya dari makna la ilaha illallah, masih banyak di antara kita yang salah terjemah. Iya. Mungkin kalau saya tanya kepada jamaah sekalian tentang apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, masih banyak di antara kita yang tidak mengetahuinya. Itu merupakan tanda dan bukti yang sangat nyata bahwasanya kita itu masih tidak punya kepedulian terhadap agama Islam. Tidak punya peduli, apalagi dalam urusan adab dan etika. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya saya, kata beliau, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sampai Nabi mengatakan saya diutus itu hanya sekedar untuk menyempurnakan akhlak. Karena saking pentingnya itu akhlak, saking urgennya itu perkara akhlak dan adab. Karena ternyata dibahas oleh para ulama dan dikaji oleh mereka bahwa di antara sarana yang dengannya bisa ditempuh agar supaya membuat non-muslim itu mudah masuk ke dalam agama Islam adalah dengan cara mengajarkan kepada mereka akhlak. Itulah kenapa para manusia di masa silam, di masa para sahabat, banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam sebelum didakwahi sudah memeluk agama Islam. Sebelum diceramahi sudah mereka terima ajaran Rasulullah. Apa sebabnya? Karena mereka sudah tahu dan mereka sudah yakin yang menyampaikan nasihat ini adalah manusia terbaik yang punya akhlak yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diajak untuk memeluk agama Islam, langsung mereka berlapang dada. Karena mereka sadar ini yang menyuruh agama Islam, mengajak untuk memeluk agama Islam adalah orang yang sangat amanah, jujur lisannya, orang yang sangat adil, punya pembawaan yang sangat baik. Iya. Dari sinilah kita akan melihat, kita akan mendapatkan sebuah jawaban akan sebuah permasalahan yang muncul di benak kita. Apa gerangan yang menyebabkan banyak dari non-muslim mereka sulit untuk memeluk agama Islam? Sulit, tidak mau. Kenapa? Ya salahnya dari kaum muslimin sendiri. Tidak perhatian terhadap akhlak dan adab. Tidak mencontohkan dari hal-hal yang baik. Harusnya kita selaku penganut agama yang paling benar, kita contohkan pribadi yang baik, agar supaya mereka yang beragama non-Islam, mereka bisa memeluk agama Islam dengan mudah. Iya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta. Iya.
Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun sebuah peradaban itu tentunya banyak cara yang bisa kita tempuh. Dan di antara cara yang paling baik untuk supaya kita bisa membangun sebuah peradaban, membangun sebuah lingkungan, menciptakan sebuah negara yang baik, di antara cara terbaiknya adalah kita selaku umat Islam terlebih dahulu pelajari itu semuanya, tentang apa akhlak-akhlak yang harus kita miliki, apa etika-etika yang harus kita jaga. Sebab agama Islam ini dari awal sampai akhirnya itu mengajarkan tentang akhlak dan adab, etika. Kita berikan contohnya agar supaya lebih pas, supaya lebih mengena, agar supaya tergambarkan bahwasanya ini pembahasan tentang etika dan adab jangan disepelekan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, datang salah seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi dan bertanya. Ada salah seorang Yahudi di masa silam datang kepada Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang mulia. Dia bertanya tentang urusan agama Islam, tapi pertanyaannya bukan untuk membenarkan agama Islam. Tapi orang Yahudi ini dia bertanya untuk menjatuhkan agama Islam. Kata Yahudi ini, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta khira'ah?" Wahai Salman, apakah nabi kalian ini mengajarkan segala sesuatunya sampai dalam urusan buang hajat? Hah? Apakah nabi kalian ini Muhammad mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya sampai dalam urusan buang hajat? Ada diajarkan adab-adabnya, diajarkan etikanya, diajarkan tata caranya? Oh, ternyata Yahudi ini salah bertanya. Dia bertanya kepada salah seorang sahabat yang sangat cerdas sekali. Siapa yang tidak kenal dengan Salman Al-Farisi? Beliau pun langsung mengatakan, "Na'am, betul sekali, tidak diragukan bahwa Muhammad SAW, Nabi kita itu mengajarkan segala sesuatunya, sampai dalam urusan buang hajat." Maka diberikan contohnya oleh Salman Al-Farisi. "Allamana atau nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghayatin aw bawlin." Iya, atau nastaqbiruha. Kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Satu, etika dan adab dalam buang hajat diajarkan oleh Nabi. Kami dilarang oleh, kata beliau, kami dilarang untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Iya. Yang kedua, wa nahana an nastajmira bi aqall min 3 ahjar. Kemudian Nabi juga melarang kami ketika beristijmar. Istijmar itu adalah bahagian daripada bentuk bersuci. Karena ketika orang bersuci selepas buang hajat ada dua opsi. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu kalau seandainya dia tidak mendapatkan air. Maka ketika seorang beristijmar, bersuci menggunakan batu, dibolehkan dengan catatan tidak boleh kurang daripada 3 batu. Iya. Wa nahana an nastanji bi raji'in aw admin. Kemudian Nabi juga melarang kepada kami ketika beristinja tidak boleh menggunakan tulang belulang dan juga tidak boleh menggunakan kotoran hewan. Sampai dalam urusan buang hajat sekalipun ditentukan, diberikan adab-adabnya. Maka jangan Anda pernah berpikir bahwa urusan yang besar itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Oh, diajarkan semuanya. Tentang adab-adabnya, tentang etika-etikanya. Sebab agama Islam ini semuanya ada adabnya, ada etikanya. Mau makan saja ada adabnya. Iya, mau makan saja ada adabnya. Apa adabnya? Kalau makan, ucapkan bismillah terlebih dahulu. Harus menggunakan tangan kanan. Iya, harus menggunakan tangan kanan. Selepas makan, sebisa mungkin ucapkan alhamdulillah. Jangan ketika seorang itu dia makan, kemudian makan begitu saja. Dia tidak perhatikan etika dan adab-adabnya.
Kalau seandainya kita itu mengabaikan daripada etika dan adab dalam setiap interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari, apa bedanya kita dengan hewan-hewan? Hah? Apa bedanya? Coba lihat, mohon maaf. Coba perhatikan bagaimana kondisi hewan-hewan. Ketika mereka makan, pernahkah mereka perhatikan tentang adab-adabnya? Nggak ada itu. Mereka kalau makan saja. Mau makan sampai ke sekenyang-kenyangnya, mau menggunakan tangan kanan kah, tangan kiri kah? Itu kondisinya, mohon maaf, dari hewan. Kita selaku manusia, apalagi beragama Islam, tidak demikian. Harus jaga adab, jaga etika. Sampai dalam urusan makan saja, jaga adabnya, jaga etika. Kalau makan, ucapkan bismillah. Nabi pernah mengatakan, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, kalau makan ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Tapi ternyata kondisi manusia zaman sekarang, terkhusus kaum muslimin, sampai dalam urusan makan saja mereka tidak mau terikat dengan sebuah aturan, tidak mau menjalankan sunnah Nabi, tidak mau beretika. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kemunduran umat Islam. Terjadi kemunduran karena kita sendiri tidak memperhatikan adab-adabnya. Jadi mohon maaf ya, bukan kita merendahkan daripada negeri kita, tidak. Sekarang kalau kita mau bikin perbandingan, negeri kita dengan negeri Saudi Arabia. Perbandingan negeri kita dengan negeri Saudi Arabia. Di negeri kita itu apa yang tidak bisa tumbuh? Semuanya bisa tumbuh. Kita tanam biji-bijian, besoknya akan tumbuh. Karena saking suburnya tanah kita itu. Tanam biji-bijian, tanam apapun langsung tumbuh. Saudi Arabia, kita tanam biji-biji, tidak akan tumbuh. Yang tumbuh di sana cuma kurma saja. Begitu kayanya negeri kita itu, dari semua kekayaan alam kita miliki. Tapi ternyata statistik telah menyebutkan bahwasanya antara negeri kita dengan negeri Saudi Arabia sangat jauh sekali perbandingannya. Jauh. Negeri Saudi Arabia jauh lebih maju daripada negeri kita. Apa sebabnya? Itulah karena mereka menjalankan etika dan adab-adabnya. Dan etika yang mereka terapkan itu adalah etika yang diajarkan oleh agama Islam. Iya. Ketika mereka bekerja, memang bekerja. Tapi mereka jaga etikanya. Jangan dusta, jangan khianat, jaga amanah. Adzan dikumandangkan tetap, iya, tinggalkan pekerjaan, kerjakan salat. Itu etika. Jangan seorang ketika kerja kemudian ditinggalkan ibadah. Itu namanya tidak beretika. Iya, tidak beretika namanya. Karena adzan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah. Allah panggil kita melalui lisannya muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari mengerjakan salat. Mari menuju kemenangan. Tapi banyak di antara kita tunggu muadzin. Ini namanya tidak beretika, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Apa yang terjadi? Kaum muslimin di negeri kita masih mundur ke belakang, ketinggalan dengan rakyat Saudi Arabia. Di negeri Saudi Arabia itu ketika adzan berkumandang sudah tutup semuanya toko-toko, ditutup semuanya. Iya. Nah, ini para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya dari apa yang kita sampaikan tadi, saya ingin gambarkan kepada jamaah sekalian bahwa kita dalam kehidupan kita tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai agama. Kita harus terikat dengan nilai-nilai agama. Iya. Silakan Anda bekerja, silakan Anda berkreativitas, silakan Anda berinteraksi, silakan Anda menjalin hubungan kepada siapapun, tapi tolong jangan pernah lupakan dari nilai-nilai agama ketika Anda hidup di dunia ini. Jangan pernah luputkan ketika Anda menjadi seorang pegawai, harus tahu apa etika dan adab yang harus kita jaga selaku seorang pegawai.
swasta atau negeri. Kalau Anda jaga etikanya dan adabnya ketika Anda menjadi seorang pegawai swasta atau negeri, insya Allah Ta'ala Anda akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iya. Dan kalau seandainya sekiranya setiap dari rakyat Indonesia punya akhlak yang baik, jujur lisannya, amanah ketika bekerja, iya, punya rasa tanggung jawab, iya, tidak suka berdusta, tidak punya hasad, tidak punya dengki kepada teman kerjanya, kepada pimpinannya, tidak suka cari muka kepada pimpinan dan direkturnya. Ini insya Allah dengan sendirinya akan tercipta daripada negeri yang baik. Saya sampaikan saja. Ini kan berhubung beberapa bulan ke depan kita akan masuk pemilihan umum ya. Dan biasanya dalam pemilihan umum itu kita mengharapkan akan muncul daripada pemimpin-pemimpin yang baik. Saya sampaikan saja dengan perlahan-lahan sebagai bentuk nasihat kepada seluruh kaum muslimin, jangan pernah mengharapkan akan munculnya pemimpin yang baik. Jangan pernah mengharapkan akan lahir pemimpin yang adil, pemimpin yang punya perhatian kepada rakyatnya. Jangan pernah mengharapkan demikian. Kalau kita sendiri saja selaku rakyat sipil, manusia biasa, tidak peduli juga, kita tidak bisa menjaga diri kita. Harusnya kalau ingin mengadakan perubahan, adakan perubahan dari diri kita sendiri, iya, sebelum kita merubah orang lain. Apalagi untuk merubah negeri kita. Ingin merubah negeri kita menjadi negeri yang lebih baik, maka perbaiki terlebih dahulu diri kita masing-masing. Jadi kita ini ketika berinteraksi, kita sudah jalankan tidak nilai-nilai kejujuran, ya? Atau jangan sampai kita ini masih banyak bohong-bohongnya ketika bekerja, ketika bertransaksi, masih banyak curang-curangnya. Terus bagaimana caranya kita akan muncul dari pemimpin-pemimpin yang baik? Bukankah pemimpin tersebut adalah cerminan daripada rakyatnya? Iya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, kata Allah. Dan demikianlah kami akan jadikan orang-orang zalim memimpin zalim-zalim yang lain disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka masing-masing. Dan dikatakan dalam ayat, sampai mereka merubah pemimpinnya. Honda. Dan dikatakan demikian. Tapi dikatakan sampai mereka merubah diri mereka masing-masing. Harus ada perubahan diri sendiri dulu. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan yang baik. Yang masih sering tidak jujur dalam berdagang, jujur memang dari sekarang. Insya Allah kedepannya akan lahir pemimpin yang jujur juga. Siapa yang mau muncul pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, kita berusaha adil dulu pada keluarga kita, pada anak, pada istri. Kita harus adil dulu. Kalau sudah bagus masyarakatnya, dengan sendirinya Allah akan munculkan pemimpin-pemimpin yang baik juga. Nah, ini jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam pembahasan kita, bagaimana pentingnya kita itu menjaga daripada etika dan adab dan akhlak, dan dengan itu semuanya akan dilahirkan peradaban-peradaban yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik. Namun ketika manusia zaman sekarang mereka sudah mulai mengabaikan, mengacungkan daripada akhlak dan adab ini, maka muncul juga kerusakan dan berbagai fitnah. Muncul juga. Dan sebagai penutup kajian kita di malam hari ini, yang paling penting daripada pembahasan kita di malam hari ini adalah bagaimana kita itu selaku, ini kita semuanya laki-laki ya, bagaimana kita itu bisa mendidik
anak istri kita agar supaya mereka punya etika akhlak yang mulia. Iya. Karena semua yang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita selaku suami, selaku ayah, kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang bagaimana kita mendidik anak istri. Apakah selama ini kita hanya memikirkan daripada nafkahnya mereka saja, tidak pernah memikirkan dari pendidikan anak dan istri kita? Iya. Allah Subhanahu wa taala pernah perintahkan kepada kita semuanya selaku laki-laki, suami dan ayah, agar supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya cara agar supaya seorang itu bisa menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka? Jawabannya seperti disebutkan oleh para ulama, bita'limihimul khair wa ta'limihil adab. Wa ta'limil adab. Caranya adalah dengan mengajarkan kebaikan. Ajarkan ilmu agama. Kemudian yang kedua, ajarkan adab kepada mereka. Ajarkan tata krama kepada mereka. Ajarkan akhlak yang baik kepada mereka. Dan bagaimana caranya seorang suami, seorang ayah bisa mengajarkan kebaikan kepada anak dan istrinya, sementara dia sendiri saja selaku ayah, selaku orang tua, selaku suami tidak punya bekal terhadap ilmu agama. Ayo coba, bagaimana kira-kira ini? Kita tidak punya bekal ilmu agama ini. Terus bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka? Dengan apa kita akan bisa mendidik anak istri kita? Dengan perasaan, dengan uang, dengan harta? Tidak. Istri dan anak akan menjadi baik jikalau kita selaku suami dan ayah punya bekal ilmu agama. Dengan itulah kita ajari mereka. Nah, diharapkan dari majelis-majelis seperti ini perhatikan, inilah majelis yang dengannya kita akan teredukasi pentingnya ilmu agama, pentingnya belajar. Dengan ilmu agama ini kita nasihati anak istri kita, kita ajarkan mereka agar supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, agar supaya kita bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Iya. Jam berapa Isya? Sudah masuk? Baik, Masya Allah, tidak terasa waktu berjalan. Dan itulah kehidupan dunia, terus berjalan detik demi detik, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampai akhirnya kita akan menuju kepada kematian. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa memanfaatkan waktunya untuk terus belajar, memperbanyak bekal, agar supaya dia bisa selamat di kehidupan akhirat. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada seluruhnya. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan, barangkali ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi kesekian kalinya berceramah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan, melipat gandakan pahala mereka dan menjadikan pertemuan ini sebagai ladang pahala untuk mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya, menerima dari segala amal soleh kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbaik dengan senantiasa mempelajari agamanya, mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.